Hai semuanya, perkenalkan saya Kepala SMA Negeri Karangbaku yang baru. Iya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai para Smart Kaders, apa kabarnya? Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Agung Susilo Nugroho sebagai bidang Humas Dalam Negeri dan rekan saya. Hai semuanya, saya Naysila Margalina. Di organisasi OSIS ini, saya menjabat di bidang Humas Luar Negeri. Di hari ini kita akan berbincang-bincang ringan kepada Pak Saryanto. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita bertanya-tanya dikit tentang tempat tinggalnya Pak. Bapak tinggalnya di mana sih Pak? Ya. Hai semuanya, perkenalkan saya Kepala SMA Negeri Karangbaku yang baru. Iya Pak. Ya, tadi sudah disebutkan nama Bapak ya. Iya. Nama Bapak Saryanto, Magister Pendidikan. Saat ini Bapak tinggal di Jalan Masjid Papua nomor 39, RT 2, Kelurahan Sri Agung, Kota Lumajang. Jauh aja Pak. Ya, memang jauh. Tapi semuanya itu kalau kita jalan dengan ikhlas, ya jauh bisa dekat. Yang dekat bisa jadi jauh. Bagi saya perjalanan itu tidak jadi masalah. Yang penting keikhlasan. Iya Pak. Oke Pak, kita boleh memulai berbincang-bincang dengan ini. Boleh? Pertanyaan yang pertama sih Pak, berapa lama sih Bapak menjadi guru ini dan mengabdi menjadi guru ini? Oke. Jadi kalau bercerita tentang pengalaman menjadi guru, ya saya dulunya sih tidak bercita-cita untuk menjadi seorang guru gitu kan. Kenapa Pak? Karena kata orang guru itu gajinya kecil. Tapi setelah saya yang jadi guru, ternyata jadi guru itu menyenangkan. Saya dulu cita-citanya mau jadi seorang dokter. Nah, jadi seorang dokter karena dokter itu mulia juga sih. Iya. Tapi setelah menjadi guru itu lebih mulia dari seorang dokter. Alhamdulillah, Bapak memang di SMA dulu jurusan IPA, ya jurusan fisika, ingin menjadi seorang dokter dan tapi karena orang tua tidak mampu, maka saya urunkan niat itu untuk menjadi seorang dokter karena biayanya mahal gitu ya. Oh iya Pak. Akhirnya ikut tes UMPTN, tapi tetap saya mengambil di bidang kesehatan waktu itu. Saya tes untuk menjadi seorang perawat. Nah kalau jadi seorang perawat tahun 91 Pak tamat SMA itu tidak sama seperti sekarang. Kalau sekarang kan perawat itu di mana-mana ada sekolahnya, mudah sekolahnya asal udah uang bisa. Iya. Tapi kalau udah tidak, kalau orang yang sudah jadi perawat itu saingan banyak. Jadi saya dulu ikut tes di Akper Jambi. Nah, itu tahun 91. Nah, yang ikut tes itu ribuan. Yang diterima hanya 82 orang. 80 orang. Nah, delala Pak saya itu urutan ke 82, jadi cadangan kedua. Nah, di situ dulu saya lemahnya di bahasa Inggris. Jadi waktu itu Bapak tinggalkan dulu, pulang ke kampung, ke rumah, menunggu kalau ada yang mengundurkan diri. Jadi itu jadi cadangan itu. Nah ternyata 1 bulan berikutnya dapat panggilan untuk datang ke sana. Harus jam 8, sementara dari tempat saya ke situ tahun itu sehari semalam. Jadi tidak bisa sampai jam itu, akhirnya musnah lah harapan itu. Oke, karena waktu itu saya lemahnya di bahasa Inggris, maka saya coba kursus bahasa Inggris. Ya. Nah, di tahun 92 Pak tes, ya, ikut tes UMPTN. Saya bingung ambil jurusan apa yang sebelumnya. Pak ambillah jurusan kimia. Nah, ternyata lulus di jurusan kimia. Nah, pas lulus kimia, memang itu jurusan keguruan ya. Tetapi karena
berjalannya suatu dan sebagainya, gaji dulu itu kecil dan kami juga jurusan kimia itu dipersiapkan untuk bekerja di perusahaan. Nah, saya nekat dulu untuk bekerja di perusahaan dengan gaji yang lumayan. Kalau dulu gaji guru itu 300.000, gaji di perusahaan bisa 2 atau 3 juta, bayangkan 10 atau 30 kali lipat. Ya, nah kayak itu yang saya tapi ya tadi pas Pak Taman itu pas tahun krisis ya tahun 97 98 di tahun presiden siapa? Iya, tahun waktu zaman Soeharto mau turun. Nah, jadi jangankan untuk bekerja di perusahaan, yang bekerja pun itu banyak yang di PHK. Di Pak Minggu lebih kurang 1 tahun, akhirnya saya pulang dan menikah lah. Belum ada menikah, aja ibunya nikah pulang kampung. Alhamdulillah habis menikah ada lowongan kerja jadi jadi guru pertama belum, masih guru lama. Itu dimulai tahun 97. Ya, tepatnya di tahun 98 pas jadi guru. Ya, 98 ya. 98 jadi guru, itu mengajar di beberapa sekolah. Itu SMA BI, Bakti Ibu 3 Tugu Mulyo, SMA Muhammadiyah Tugu Mulyo, termasuk juga Pondok Pesantren ICM ya, Islamic Center Muhammadiyah ya, jadi banyak ya, namanya guru honor, gaji guru kecil di tempat ya. Nah, itu hingga tahun 98. Nah, jadi kalau dihitung dari 98 sampai tahun ini, saya sudah menjadi guru itu lebih kurang 25 tahun ya. Jadi dalam 25 tahun itu saya sudah mengajar di beberapa sekolah ya. Ya, tadi sekolah pertama itu SMA Bakti 3, dan SMA Muhammadiyah, ICM, SMA Negeri 4, Lubuk Linggau, SMA Negeri 6 Lubuk Linggau, dan sekarang di SMA Negeri Kadang-Kadang. Jadi sudah ada 6 atau 6 sekolah yang sudah saya dari 25 tahun. Nah, dari pengalaman itu, dari mengabdi itu kan sudah tahu kan dari Bapak tadi kan. Ya. Sebelum ditugaskan ini kan juga ada dikasih tahu. Nah, pengalaman apa sih yang pengalaman Bapak di tempat sebelumnya itu gimana, Pak? Oke, ya. Jadi tempat saya sebelum di SMA Negeri Karangdapu ini, saya mengajar di SMA Negeri 6 Kota Lubuk Linggau. Ya, saya mulai mengajar di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau itu tahun 2011. Ya, jadi kalau saya bandingkan dengan saya mengajar di Karangdapu itu, tantangannya masih berat di SMA Negeri 6 tahun 2011 itu. Tapi alhamdulillah ya, hingga saya ditugaskan di sini, SMA Negeri 6 itu termasuk SMA yang favorit, SMA pilihan di SMA Negeri 6. Nah, pengalamannya bagaimana? Pengalaman di situ banyak suka dan duka ya, mulai dari murid, dari guru, dari kegiatan-kegiatannya, kegiatan positif, kegiatan yang lain-lainnya, dan insya Allah mungkin yang terbaik di sana nanti akan kita sama-sama terapkan di SMA Negeri Karangdapu. Itu jadi sebelum sampai ke sini, Pak itu perjalanannya di SMA Negeri 6 yang di situ menjabat sebagai wakil guru ya, wakil guru itu dari tahun 2011 sampai Pak pindah sini itu menjadi wakil guru. Sudah 11 tahun di situ sebagai. Nah, 11 tahun kan di Lubuk Linggau, Pak. Nah, kesan pertama kali di sini yang Bapak rasakan terhadap SMA Karangdapu ini apa, Pak, kesannya? Oke. Kalau di SMA Negeri Karangdapu itu Pak tuh tahu namanya saja sih. Sini, Pak. Belum pernah saya tahu Karangdapu itu di mana. Ya, di otak saya itu pertama sekali di sini rasanya Karangdapu itu jauh sekali kan. Masuk tanah, masuk jalan, nanti ada lubang-lubang gitu kan. Iya. Tapi kalau di Rupit ini saya tidak begitu asing lagi. Iya. Karena Pak Sahdi sudah ke Rupit ini itu dari tahun 2008 sudah masuk sini, bertugas sebagai pengajar di Universitas Terbuka. Jadi tahun 2008 sampai tahun 2019 saya sudah masuk Rupit
dari Gunung Pemekaran, dari Masih Musirawas. Ya, jadi kalau mungkin yang ibunya atau keluarganya yang guru SD jarang ada kenal Pak Sari, insya Allah ya, karena itu mahasiswa saya. Ya, jadi saya sudah kenal. Jadi kesan saya pertama di Karangtapuk itu pertama jauh. Ya itu sebelum masuk. Bahkan ada selentingan di situ. Apa iya Pak Sari sanggup nggak ke situ nanti warganya nanti seperti ini gitu kan. Namanya orang mau tempat baru kan. Nah, orang di tempat baru itu kadang-kadang ditakut-takuti gitu kan, kadang-kadang diapain. Tapi saya dengan menawa itu insya Allah dapat bertugas di sini dengan baik. Makanya pada tanggal SK Pak di sini tanggal 1 Juli 2023. Pertama saya menjejakkan kaki di sini diantar oleh pengawas itu pada tanggal 4. Ya pas itu anda kan masih libur. Ya tanggal 4 Juli. Tanggal 4 Juli itu yang saya temui di sini adalah guru-gurunya. Jadi kesan pertama saya datang ke sini disambut oleh guru, saya optimis. Wah hebat SMA ini, insya Allah nanti saya bisa berkolaborasi. Saya kenapa? Karena gurunya muda-muda. Dan setelah ternyata saya memang lebih tua, tapi yang lebih muda saya gitu. Ya, jadi seluruhan saya 51, saya bilang saya masih 15 tahun. Masih muda banget tapi kesan saya yang tadinya jauh. Ternyata setelah saya jalani hanya 1,5 jam sih dari Lubuk Linggau dengan perjalanan lebih kurang 80 sampai 100 km. Itu kadang-kadang untuk saat ini bisa saya tempuh sejam seperempat. Nah, oke, jadi Pak Sari kadang berangkat jam 5:30, 7:04 sudah di sini. Ya, mengejar. Jadi kesan saya di sini sekolah ini punya potensi, ya, punya segudang prestasi. Ibaratnya di sini kalau kesan saya itu ada emas yang tersembunyi di balik semua. Oke, itu kesan saya untuk SMA Karangtapuk. Nah, kan Bapak ini kan menjadi Kapsek baru di sini Pak. Saya boleh tahu nggak sih rencana Bapak ke depannya untuk memajukan Semangat Karda ini? Untuk kedepannya saya mempunyai visi untuk sekolah ini. Yang pertama adalah menjadikan sekolah ini setara minimal dengan sekolah terbaik di Nusantara. Itu yang kalau misalnya SMA yang terbaiknya itu SMA 1 Rupit, ya minimal kita setara dengan berarti ya. Visi saya yang pertama itu saya menjadikan sekolah ini sekolah favorit, sekolah pilihan orang tua dan pilihan murid. Itu yang kedua, saya ingin menjadikan murid-murid di sini ya sama seperti murid-murid yang sekolahnya di kota-kota. Ya, makanya nanti saya punya misi, walaupun kita berada di pinggiran kota, berada di pelosok yang mungkin agak jauh dari pinggiran kota, tapi tidak mungkin kita kalah dengan orang-orang kota. Jadi kedepannya anak-anak mungkin akan lebih banyak prestasinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, event-event. Mungkin kita mengadakan study tour, mungkin kita mengundang orang-orang hebat untuk di sekolah sini supaya mutiara yang tersembunyi tadi bisa dilihat oleh orang lain. Jadi visi pertama sekolah ini adalah sekolah terbaik di Nusantara, bahkan kalau bisa sekolah terbaik di Sumatera Selatan. Itu visi saya. Insya Allah. Ya, kami juga siap membantu. Insya Allah. Kan tadi itu rencana Bapak kan sudah dikasih tahu kan, kan SMA ini juga kan terkadang ada yang dikatakan ada yang sebagian murid dikatakan itu ada yang sering melanggar aturan Bapak. Nah, penanganan apa sih kok untuk bisa merubah murid yang seperti itu? Kalau Bapak secara pribadi ya, karena saya sudah 25 tahun menjadi seorang guru, sudah menerapkan beberapa cara untuk menangani siswa. Sebenarnya tidak ada siswa yang nakal, tidak ada siswa yang dalam sisi negatif. Yang ada itu adanya siswa kurang perhatian. Kurang perhatian. Jadi triknya bagaimana? Saya akan menjadikan siswa itu bukan sebagai objek. Dalam artian objek hanya menerima mata pelajaran. Maka saya akan menjadikan anak itu sebagai teman, siswa sebagai teman, siswa sebagai sahabat,
siswa sebagai murid, kadang-kadang mungkin siswa sebagai pasangan kita. Dalam artian kita mau menjadikan siswa ini ya nyaman di sekolah, jadikan kita sahabatnya, supaya trik-trik tadi ya siswa-siswa yang nakal itu, ya tadi saya bilang pasti ada penyebabnya. Iya, Kenapa dia seperti itu? Iya, Nah, betul. jadi yang saya terapkan di sini insya Allah itu bukan peraturan, tapi nanti yang saya terapkan di sini adalah kesepakatan. Nah, jadi kalau peraturan itu mungkin kepala sekolah yang bikin. Kalau peraturan itu mungkin sekolah yang bikin. Tapi kalau kesepakatan yang bikinnya itu siswa, kepala sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi kita sepakat. Kalau sepakat berarti kan semuanya sudah plong kan, Iya. sudah pengen kan. Iya. Misal, nah, si Agus gitu ya. Nah, kita sepakat kalau terlambat diberikan konsekuensinya apa? Bukan hukuman. Kalau tata tertib hukuman, tapi konsekuensinya, Pak, kalau saya terlambat, kami diberikan ini. Itu kan lebih nyaman. Itu visi saya pertama, bahwa anak itu jangan dibebankan dengan peraturan-peraturan yang mengikat, tapi kita berikan suatu kesepakatan yang mereka paham dan mereka tidak ingin melanggar kesepakatan itu akan plong. Iya. Tapi kalau peraturan itu berlakunya sepihak. Ya, memang ada undang-undang, memang ada apa yang peraturan-peraturan yang memang tidak bisa kita langgar, yang sudah digariskan oleh Menteri Pendidikan, yang sudah digariskan oleh mungkin peraturan ya misal pakaian ya Iya. harus putih abu-abu, kita ubah jadi merah putih kan tidak mungkin ya. SD. Oh sepakat kami merah putih untuk SMA rendah, bukan tidak mungkin karena Iya, itu Pak. sudah aturan yang mengikat. Tapi kalau misalnya tentang handphone ya kan, Iya. kemudian tentang rambut, Iya. tentang apa namanya yang lain-lain yang bisa kita sepakati, insya Allah kita. Itu salah satu trik saya bagaimana mengatasi siswa-siswa yang boleh dikatakan tidak betah. Nah, mereka itu kan membuat pula di sini karena tidak betah. Jadi Iya. nanti ke depan kita jadikan sekolah ini seperti taman. Ya, kalau kita masuk taman itu sejam 2 jam nggak terasa kan? Iya. Baru duduk sebentar, rasanya baru 15 menit, tahun sudah sejam setengah. Karena kita jadikan taman. Di sini ada taman, di sini ada taman, di lingkungan kita nyaman. Kan? Iya. Tapi kalau sekolah ini kita jadikan sebagai penjara, baru masuk pintu gerbang, sudah pikiran saya nanti pindah di jalan mana, ya, Betul, ya. mau keluarnya dari mana. Cara Jadi yang jelas sekolah ini kita jadikan sebagai tempat yang nyaman bagi siswa, nyaman bagi guru, nyaman bagi warga. Ya, sampai jam berapapun sekolah di sini, insya Allah bisa. Itu ya Iya. kuncinya bagaimana untuk siswa yang nakal. Jadi tidak ada yang nakal. Mereka SMA ini mencari jati diri. Ya, Iya. tidak ada siswa yang nakal. Itu adalah untuk menonjolkan dirinya. Ya, itu harus kita bina. Kalau memang yang tidak bisa kita bina lagi, bukan kita binasakan, tapi kita cari sekolah yang benar-benar cocok untuk dia. Karena sekolah kan banyak gitu kan. Iya. Tapi sementara ini kalau misalnya murid itu masih bisa kita arahkan, masih bisa kita ajak kerjasama untuk memajukan sekolah ini, insya Allah tidak ada hal ya. Jadi bagi Pak Sari sangat pantang untuk mengeluarkan seorang murid di sekolah ini, apalagi hanya karena dia ada kenakalan kecil. Tapi kalau itu berupa kriminalitas, iya kan, Iya. atau asusila, Iya. itu bukan ranahnya sekolah lagi, tapi sudah ranahnya hukum. Iya, Kita betul. tidak bisa. Jadi intinya sekolah adalah taman siswa, tempat belajar siswa, taman siswa. Ya Pak. Menurut informasi Pak, kan Bapak ini katanya guru guru terbaik di Sumsel ini. Nah, bagaimana sih Pak caranya menjadi guru yang terbaik di Sumsel ini untuk memotivasi guru-guru lain untuk menjadi seperti Bapak? Oke, kamu dapat informasi dari mana sih? Kita tahu dari pembina kita Pak Anggi Pak. Oke, ya. Semua guru itu adalah yang terbaik. Ya, Iya. tidak ada guru yang tidak terbaik. Ya, karena dia sudah menjadi seorang guru itu berarti dia sudah pilihan. Ya, tapi terbaik di antara yang baik itu suatu usaha yang harus kita berikan. Kalau dikatakan guru terbaik Sumatera Selatan, mungkin untuk yang saat ini masih lebih banyak guru yang lebih baik lagi. Memang pada beberapa tahun yang lalu saya pernah menjadi guru
prestasi tingkat kota Lubuk Linggau ya. Kemudian menjadi guru prestasi tingkat Sumatera Selatan. Jadi apa kiatnya sih? Kiatnya adalah bekerja dengan ikhlas. Ya, bekerja dengan ikhlas dan bukan menjadi beban. Bekerjalah dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas belajar bekerja di apapun bidangnya sih, bukan sekedar guru. Jadi kalau kita jadi guru, kita ikhlas tadi ya. Saya jauh ini, mungkin anak-anak keluar masih tidur, saya sudah berangkat. Ya. Ya, saya insya Allah mungkin dengan Agus duluan Pak terus ini kalau Pak. Ya. Karena Pak itu 6:30 sudah nyampe di sini. Ya, disiplin. Nah, jadi kedisiplinan itu akan membuat kita konsisten. Apa yang kita bicarakan kita kerjakan. Yang ketiga, tidak mengharapkan belasan atau upah atau imbalan. Itu yang terpenting. Kalau kita tidak mengharapkan imbalan, insya Allah apa yang kita kerjakan akan mendapat imbalan dari yang lain. Seperti saya, ya saat ini dengan kegiatan yang apa-apa, saya tidak apa-apa dengan ada main mata dan sebagainya, diangkat di sini mudah-mudahan karena prestasi. Nah, jadi prestasi yang ada di saya ingin saya sampaikan di sini nanti. Saya tidak tahu berapa bulan, tapi targetnya sampai kapanpun ya sekolah ini mungkin 2 atau 3 tahun ke depan gaungnya sudah sampai ke minimal tingkat Musirawas Utara, tingkat Sumatera Selatan. Nah, jadi ikhlas ya, jadi kiatnya yang pertama disiplin, kemudian konsisten, kemudian ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan secara langsung. Ya, siapa yang dapatkan imbalan pasti ada, tapi jangan harapkan imbalan secara langsung. Imbalan itu tidak mesti cari duit ya, hidup sehat, ya makan enak, dia pergi kemana pun nyaman, itu imbalan. Jadi ya siswa-siswa kita juga sama. Kalau dikasih kita membantu orang misalnya kan, jangan waktu itu kita harus imbalan. Mungkin 2 tahun yang akan datang dapat imbalannya, mungkin 3 tahun yang akan datang. Ya tidak ada semuanya yang dibayar tunai, kecuali satu, apa tuh? Uang nikah. Uang nikah yang dibayar tunai, walaupun boleh utang. Ya. Waduh, kita ada pertanyaan terakhir para Smart Kaders. Ya mungkin itu bincang-bincang ringan dari Bapak. Mungkin habis ini kita tutup acara ini. Mungkin ada kata sambutan untuk para warga Smart Kaders sekali Pak ke YouTube. Oke, terima kasih. Ya mungkin ini bukan sambutan lah ya, tapi berupa kata-kata yang mungkin saya sampaikan ke seluruh siswa SMA Negeri Karangdago. Ya, mari kita bersama-sama membangun sekolah ini lebih baik lagi. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kepala sekolah mulai dari dirinya, guru mulai dari dirinya sendiri, ya siswa mulai dari diri sendiri. Sebagai salah satu contoh yang saya jadi fokus pertama hari ini tentang kebersihan. Ya, jadi kebersihan kita mulai dari diri sendiri. Ya, saya mulai dari ruang kantor ini. Ya, saya coba untuk memulainya, walaupun mungkin belum begitu layak, tapi sudah kita mulai bersih. Nah, siswa juga sama, mulai dari ruang kelasnya, mulai dari berangkat, ya mulai kebersihan juga, gurunya itu kebersihan, dan yang lain-lainnya kita mulai dari diri sendiri. Jadi mulai dari sendiri, kemudian berimbas dengan teman, berkolaborasi, menjadikan sekolah ini aktif. Ya, kalau seluruh warga itu sudah melaksanakan semuanya positif, insya Allah, ya visi dan misi yang kita sampaikan tadi untuk sekolah ini menjadi sekolah favorit, sekolah pilihan, sekolah terbaik di Musirawas Utara, bahkan di Sumatera Selatan akan terkabulkan. Ya, itu saja ya. Mari kita sama-sama Semangkada Paca. Baik, itulah pencapaian kita pada hari ini bersama Bapak Saryanto, Magister Pendidikan. Kami ucapkan terima kasih Bapak Saryanto atas waktu sudah bisa meluangkan waktunya untuk wawancara singkat pada hari ini. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.